Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah PKSDH kelas A Kehutanan ingin melakukan presentasi yang berjudul Pengertian Ruang Lingkup dan Pengenalan Istilah-istilah dalam Konservasi. Next. Di sini kelompok 6 beranggotakan yaitu Afifah Humairah, yang kedua Agatha Sili Albares, yang ketiga Dani Ade Nugraha, yang keempat Dimas Aulem Tolusna, yang kelima Octavian Rizky Risnanda. Daftar isi yang akan kami sampaikan, bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua yaitu metodologi praktikum, bab ketiga hasil dan pembahasan, bab keempat yaitu penutup. Next. Bab ke-1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Konservasi hutan bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi utama pengamanan kawasan hutan seperti menghitung perlindungan lahan untuk wilayah tanah air dan menjaga stabilitas cuaca tetap terjaga. Kriteria utama yang diinginkan bersama dalam pelaksanaan Undang-Undang Konservasi Hutan adalah keberlangsungan keutuhan hutan dan perannya sebagai pendukung ekologis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, hutan beserta aktivitas dan perannya harus dikelola secara matang dan terpadu, termasuk melalui sistem kebijakan pengelolaan hutan lestari. Ruang lingkup konservasi. Strategi konservasi nasional telah dirumuskan ke dalam 3 hal. Berikut taktik pelaksanaannya, yaitu yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan, PSPK. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tujuan dari praktikum ialah mengetahui pengertian Tujuan praktikum kali ini adalah mengetahui pengertian konservasi secara umum dan luas, mengetahui ruang lingkup konservasi Indonesia, mengetahui dan menyusun istilah-istilah konservasi dalam bentuk glosarium. Yang kedua, metodologi praktikum. Waktu dan tempat yaitu pada hari Sabtu 26 Februari pukul 7 sampai 9.50 waktu Indonesia Barat dan dilakukan secara virtual melalui Zoom meeting. Alat dan bahannya yaitu dalam praktikum adalah ATK, alat tulis, dan laptop. Bahan yang digunakan adalah referensi dari berbagai sumber. Prosedur kerjanya yaitu 1. Mengeksplorasi dan mengumpulkan referensi dari berbagai sumber. Yang kedua, melakukan kajian dan analisa pada literatur tentang ruang lingkup dan pengertian konservasi menurut para ahli terhadap unsur-unsur konservasi. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyusun istilah-istilah seputar konservasi dalam bentuk glosarium. Tiga, hasil dan pembahasan. Yang selanjutnya ada pengertian konservasi. Pengertian yang pertama, konservasi adalah perlindungan alam demi kepentingan alam itu sendiri, dan bahwa tindakan yang berfokus pada pemberian manfaat kepada manusia semata adalah sama sekali bukan konservasi. Sumber dari Soul M 2013. Pengertian yang kedua, konservasi merupakan keseluruhan proses pengelolaan pada suatu lokasi sehingga diperlukan perlindungan atas makna budaya yang terkandung di dalam lokasi tersebut. Sumbernya Amanlia 2021. Pengertian yang ketiga, konservasi adalah mencegah kepunahan yang dapat terjadi di semua tingkatan keanekaragaman hayati, baik ekosistem, spesies maupun genetik. Sumbernya dari Samedi 2015. Selanjutnya ada definisi keempat, yaitu konservasi adalah suatu upaya atau tindakan untuk
menjaga keberadaan sesuatu secara terus-menerus berkesinambungan baik mutu maupun jumlah. Sumber Yusuf 2018. Pengertian yang kelima, konservasi merupakan strategi utama dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup serta sumber daya alam. Sumbernya Abbas 2021. Pengertian yang keenam, konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan, akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu, dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Sumbernya Alamsyah R 2017. Pengertian ketujuh yaitu konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Sumbernya dari Kristanto 2014. Pengertian ke-8, konservasi merupakan upaya mengelola perubahan menuju pelestarian nilai dan warisan budaya yang lebih baik dan berkesinambungan. Sumbernya Hasanah 2020. Pengertian ke-9, konservasi merupakan suatu upaya untuk melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Sumbernya Rahman 2012. Kemudian pengertian ke-10, konservasi itu sendiri merupakan berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata con atau together dan serve atau keep atau save yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya. Keep atau save what you have. Namun secara bijaksana, wise use. Sumbernya Ahmadian 2017. Pengertian ke-11, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Sumber Nasution 2019. Pengertian ke-12, konservasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dapat melestarikan flora dan fauna. Konservasi bisa juga disebut dengan pelestarian atau perlindungan. Sumbernya Warmansyah 2020. Definisi yang ke-13, konservasi adalah alokasi sumber daya alam antar waktu yang optimal secara sosial. Sumber Kristanto 2014. Yang ke-14, konservasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengelola sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Sumber Wisang 2015. Yang ke-15, konservasi secara umum mempunyai arti pelestarian, yaitu melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, kemampuan lingkungan secara seimbang. Sumber Rahman 2012. Definisi yang ke-16, konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral, ke organisme hidup, termasuk manusia, sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat. Termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survei, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan, dan latihan. Sumber Kristanto 2014. Definisi yang ke-17, konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbarui untuk generasi-generasi yang akan datang. Sumber Kristanto 2014. Definisi yang ke-18, konservasi adalah menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama. Sumber Kristanto 2014. Glosarium. Abiotik. Segala benda mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar individu-individu. Misalnya tanah, bebatuan, air, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya. Naru dan Nardi 2019. Bioma. Wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme, tanah, bakteri, dan virus. Sari dan kawan-kawan 2021. Biotik. Segala makhluk hidup yang ada di sekitar individu, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mikroorganisme. Naru dan Nardi 2019. Cryptophytes. Tumbuhan yang
sebagian besar organ pertumbuhannya berada di bawah permukaan tanah atau air. Indrianto 2015. Determinasi penentuan hal yang menentukan atau menetapkan, memastikan. Indrianto 2015. Yang terakhir ada penutup. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu mahasiswa dapat mengetahui konservasi secara umum. Mahasiswa dapat mengetahui ruang lingkup konservasi Indonesia. Mahasiswa dapat mengetahui serta menyusun istilah konservasi dalam bentuk glosarium. Saran, praktikan lebih disiplin dan tertib saat mengikuti praktikum. Mahasiswa diharapkan lebih aktif saat sedang melakukan praktikum. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan atau yang bisa kami presentasikan. Apabila ada salah ucapan, itu datang dari pribadi kami masing-masing. Jikalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Mungkin hanya ini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.